Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Tema kali ini kami ingin menceritakan tentang sebuah kisah misterius tentang penunggu pohon asem di desa kecil asal kota Lamongan, Jawa Timur. Sebelum memulai video kali ini, kami ingin meminta supportnya kepada teman-teman sekalian untuk mendukung channel kami supaya kami bisa terus berkembang dan bisa dinikmati oleh teman-teman sekalian. Saya doakan semuanya sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Kisah misterius tentang menunggu pohon asem di desa kecil asal kota Lamongan, Jawa Timur. Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur sering disebut sebagai kota soto atau lebih sering disebut sebagai macam-macam sentra makanan lokal. Tak jauh dari itu, di kota Lamongan ada sebuah desa yang menyimpan sebuah cerita atau misteri. Dahulu pada tahun 1950-an, di sebuah desa kecil, terdapat sebuah kisah atau cerita horor yang katanya di tengah-tengah desa kecil tersebut terdapat sebuah pohon asem yang cukup besar dan banyaknya bunga-bunga cantik yang mekar di bawahnya. Tetapi walaupun terlihat enak dipandang, pohon asem tersebut menyimpan banyak misteri di dalamnya. Pohon asem itu di sekitarnya dikelilingi oleh banyaknya pohon bambu yang cukup tinggi-tinggi. Apabila terkadang menjelang sore akan berganti petang, angin-angin berhembusan cukup tenang dan sunyi di saat suasana sudah mulai gelap atau petang. Suasana di sana terlihat mencekam. Apalagi setiap malam orang-orang sudah jarang keluar malam kalau melewati daerah atau dekat dengan pohon tersebut. Konon ceritanya dulunya di tempat itu terdapat sebuah cerita yaitu adanya malpraktek ilegal. Malpraktek ilegal itu adalah secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik alias buruk yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien, atau bisa disebut dengan malpraktek pengguguran janin bayi. Awal mula dulunya ada seorang ibu yang datang ke desa itu sebagai pendatang baru dan akhirnya bertempat atau tinggal di desa kecil tersebut, membuka sebuah jasa malpraktek ilegal. Awalnya banyak orang tidak tahu, lalu beberapa bulan berikutnya setelah ada beberapa orang yang tahu, ada beberapa orang yang juga tidak setuju akan adanya malpraktek ilegal itu. Mereka yang tidak setuju berpendapat dan bicara bahwa hal seperti itu sangatlah tidak baik atau perilaku yang kejam dan tidak punya sisi kemanusiaan dan hati nurani terhadap ibu yang mengandung dan janin bayinya. Tapi di sisi lain ada dari beberapa orang dari pihak lain juga berpendapat dan berbicara bahwa ada yang setuju dan mau saja dengan adanya malpraktik yang berjalan di desa kecil tersebut. Ada beberapa anak perempuan yang belum cukup umur untuk menikah, tapi sudah hamil dan memiliki kandungan janin bayi di perut mereka. Itu karena adanya salah pergaulan yang mereka jalani di setiap harinya, dan dampaknya mereka membawa sebuah hal negatif dan merugikan bagi diri mereka sendiri karena lalai dan tidak bisa menjaga diri dan kehormatan mereka. Tapi ada saja beberapa anak perempuan yang tidak menghiraukan dan tidak mengajukan hal tersebut, dan pergaulan bebas tersebut mereka sepelekan, dianggap remeh, atau mereka sering menyebutnya sudah biasa. Dan dampaknya banyak yang datang ke malpraktik tersebut dan menggugurkan janin bayinya, rata kebanyakan di usia yang belum cukup umur. Hal itu dikarenakan lalainya mereka dalam pergaulan bebas dan tidak pernah menghiraukan apa yang orang-orang tua katakan. Selanjutnya, setelah janin bayi tersebut selesai diambil atau sudah digugurkan, lalu sang ibu yang membuka malpraktik tersebut membuang jasad bayinya di bawah pohon asem yang besar. Ceritanya sudah lumayan banyak juga yang telah melakukan guguran bayi di tempat malpraktik tersebut. Setelah hampir setahun, ibu itu akhirnya diprotes oleh setengah warga desa untuk menyuruh menutup malpraktik ilegal tersebut. Dan warga desa juga berbicara bila sang ibu yang membuka malpraktik tersebut tidak mau tempat malpraktik ilegal itu nantinya akan diusir dari desa kecil tersebut. Lalu akhirnya setelah warga desa datang ke tempat praktik tersebut, perundingan dan bagaimana jawaban atau keputusan ibu tersebut, ternyata ibu tersebut tidak mau menutup malpraktik tersebut. Katanya sang ibu itu lagi membutuhkan uang dari jasa pengguguran janin bayi tersebut untuk mencukupi kebutuhan, dan dia juga bilang malpraktik tersebut juga bisa membantu seseorang perempuan yang bingung tidak bisa membuang janinnya, atau ada juga yang takut hamil muda. Makanya saya membantu mereka karena bagi saya itu sangat meringankan hidup dan beban mereka dan supaya mereka tidak menjadi stres, katanya. Tapi pada akhirnya ibu itu tetap bersikukuh tidak mau menutup tempat malpraktiknya. Akhirnya para warga sepakat untuk mengusir atau menyuruh pindah ibu tersebut ke tempat atau sebuah desa yang lain yang mau menerimanya dengan adanya jasa malprakteknya. Dan akhirnya sang ibu itu keluar dari desa kecil tersebut. Dan setelah ibu yang membuka malpraktek keluar dari desa, sudah berjalan beberapa hari lalu, berganti minggu, terlihat suasana desa kembali tenang dan cukup damai tanpa adanya sebuah malpraktek ilegal
atau apapun yang beroperasi di desa tersebut. Tapi setelah sebulan lebih lamanya setelah ibu yang membuka malpraktek itu keluar dari desa, banyak warga yang sering berjalan atau lewat di sekitar situ sering nampak atau melihat dan mendapati adanya penampakan sosok bayi atau janin bayi di sekitar pohon asam tersebut. Ada juga beberapa warga yang bilang saat sore menjelang malam atau malam hari saat warga lewat dan berjalan di sekitar situ, mereka sering mendengar suara bayi menangis. Dan terkadang juga mereka mendengarkan bayi menangis yang tidak henti di malam hari. Dan itu cukup agak lama, bisa sampai beberapa menit. Beberapa warga ada yang merinding dan takut setelah tahu adanya gangguan atau penampakan dan suara bayi menangis tersebut. Tapi ada juga beberapa warga yang tidak menghiraukan hal tersebut dan melupakannya biar tidak ada kejadian buruk yang terulang kembali atau menimpa di desa kecil tersebut. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mau menyempatkan dan menonton video dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.